Episode 14, Rencana Sylvia. Sylvia merasa bahwa Nathan selama ini menyembunyikan sesuatu darinya. Dia harus bisa mendapatkan bukti itu hari ini juga. Sylvia tidak mau diputuskan begitu saja oleh pria yang bisa dia andalkan seperti Nathan. Pintu ruang rawat Sylvia terbuka. Muncul sosok wanita berambut lurus coklat masuk ke dalam, menampilkan senyum tipis dari bibirnya. Sylvia menyuruh wanita itu duduk di sampingnya. "Bagaimana? Apa yang kamu dapat? Apakah ada informasi penting?" tanya Sylvia pada wanita tersebut. Sepertinya Bapak Nathan tidak menyembunyikan sesuatu, tetapi dia hanya tidak membahasnya pada Anda. Apakah selama ini Anda tahu kalau Bapak Nathan sudah pernah menikah? Tanya wanita itu. "Ya, aku tahu. Tapi bukankah itu sudah lama? Lagian pernikahan mereka cuma pura-pura. Aku tahu bahwa Nathan tidak pernah menyentuh istrinya pada saat itu," jawab Sylvia. "Ya, Anda benar. Tapi sayangnya setelah bercerai dengan istrinya, Bapak Nathan berusaha mencari keberadaan mantan istrinya itu. Sepertinya tanpa Bapak Nathan sadari dia sudah jatuh cinta pada mantan istrinya." Sylvia menatap tajam wanita bernama Ayu itu yang tidak lain adalah orang kepercayaannya yang dibayar oleh Sylvia untuk menyelidiki Nathan yang beberapa hari ini tidak mengunjunginya. "Tidak, itu tidak benar. Ayu, kamu jangan mengarang." Ayu menghela nafas. Sepertinya susah kalau harus berbicara dengan orang yang tidak mau mengakui kenyataan. "Apakah Anda lupa kalau sebenarnya ini bukan yang pertama Bapak Nathan meminta putus dari Anda, Nona Sylvia? Dari beberapa tahun lalu, lewat saya, bahkan menelpon Anda secara pribadi, Bapak Nathan sudah berniat untuk mengakhiri hubungannya dengan Anda. Apakah Anda lupa?" Tidak, Sylvia tidak lupa. Nathan memang pernah ingin mengakhiri hubungan dengannya kalau Sylvia menetap di Italia selama setahun. Tapi saat itu, Sylvia tidak pernah menganggap serius ucapan pria itu. Selama 5 tahun ini, memang Sylvia lebih banyak tinggal di Italia dibandingkan dengan di Indonesia. Sebenarnya, kalau saya boleh bicara, Bapak Nathan selama ini sedang mencari mantan istrinya. Dan Anda tahu siapa mantan istrinya itu? Sylvia menggeleng cepat. Rasanya dia sudah sangat kesal setengah mati mengetahui bahwa Nathan masih mencari keberadaan sang mantan. Dr. Nita Prameswari. Sylvia membelalakkan matanya tidak percaya. Dia benar-benar syok ketika tahu siapa mantan istri Nathan itu. Meskipun sudah ada kecurigaan yang selama ini Sylvia rasakan antara Nathan dan Nita, tetapi dia selalu menepisnya. "Aku ingin bertemu dengan kepala dokter rumah sakit ini," ucap Sylvia. "Untuk apa?" tanya Ayu heran. "Aku akan membereskan semuanya. Cepat panggilkan." Ayu menghela napas. "Kita harus membuat janji terlebih dahulu. Soalnya Direktur utama rumah sakit ini tidak mesti datang setiap hari," jawab Ayu. Sylvia terlihat berpikir. "Tapi aku ingin bisa bertemu dengannya secara langsung." "Bagaimana kalau wakil direkturnya? Setahuku dia selalu ada di rumah sakit," ucap Ayu membuat Sylvia tersenyum penuh arti. "Wakil direktur ya? Ya udah, nggak apa-apa. Tolong bawa aku ke ruangannya." "Tapi apakah perlu sekarang?" "Tentu saja. Aku merasa sudah tidak sabar untuk hal ini." Sylvia dan Ayu memandang seorang pria paruhbaya di depannya dengan tatapan yang dibuat sendu. Di depan mereka ada sebuah papan nama yang tertulis Dr. Rian Subroto menatap mereka dengan tatapan heran. "Ada perlu apa kalian mencari saya?" tanya Dr. Rian. "Sebelumnya saya minta maaf dokter. Ini menyangkut dengan ketidaknyamanan saya ketika selama dirawat di sini."
Ucap Sylvia menunduk dan mengeluarkan air matanya, yang tentunya hanya akting belaka. Memangnya apa yang terjadi, Nona? Tanya sang wakil direktur rumah sakit itu. Ayu menghela napas, sedangkan Sylvia sudah menangis dalam diam. Ada salah satu dokter di rumah sakit ini yang membuat masalah. Dia berusaha menggoda calon suami Nona Sylvia. Namanya Dr. Nita. Seorang dokter umum di rumah sakit ini. Anda harus mengurusnya, Pak. Bila perlu, pecat saja dia, mengingat kelakuannya ini. Ucap Ayu memberikan beberapa foto yang diambil secara diam-diam. Wakil direktur rumah sakit itu mengambil foto-foto tersebut dan melihat foto Nita dan Nathan yang saling berciuman. Sepertinya foto itu diambil kemarin malam pada waktu di kafetaria. Saya rasa kalau dia itu dokter terhormat, tidak seharusnya dia menggoda calon suami saya. Dokter, sampai calon suami saya memutuskan hubungan kami secara sepihak, saya tidak terima. Bukankah rumah sakit ini adalah rumah sakit terbaik di kota ini? Kenapa pegawainya tidak bermoral seperti itu? Bahkan berita ini sudah menyebar, dokter. Ucap Sylvia menangis. Dr. Ryan menghela nafas. Kemudian dia membetulkan letak kacamata yang bertengger di hidungnya. Saya benar-benar tidak tahu dengan apa yang terjadi. Tapi kalau harus memecat Dr. Nita, saya rasa tidak bisa, Nona. Jawab sang dokter. Sylvia dan Ayu terkejut. Kenapa dokter tidak bisa memecatnya? Apakah masih perlu bukti lagi? Sylvia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Saya tidak terima, dokter. Selama dia menjadi dokter yang mengurus saya, dia selalu menggoda Nathan. Lanjutnya. Tapi foto-foto itu di luar rumah sakit. Jadi saya tidak bisa menggunakan itu untuk membuatnya menjadi sebuah kesalahan. Masalah ini seharusnya Anda selesaikan sendiri secara pribadi, karena itu adalah urusan pribadi Anda dengan Dr. Nita dan Bapak Nathan. Ucap Dr. Ryan. Sylvia mengepalkan tangannya. Gara-gara salah satu pegawai di rumah sakit ini, saya harus kehilangan calon suami saya. Saya tidak akan tinggal diam. Saya akan menyebarkan berita ini ke seluruh media sosial. Ancam Sylvia. Dr. Ryan memijit kepalanya yang tiba-tiba menjadi pusing. Dia benar-benar bingung dengan pasien satu ini. Tetapi kalau sampai berita ini benar-benar disebarluaskan dengan berbagai macam ungkapan kata yang nantinya akan menimbulkan fitnah, Dr. Ryan harus melakukan sesuatu. Nita dan Nathan bergegas datang ke ruangan Dr. Ryan setelah mendapatkan panggilan lewat telepon. Mereka bertemu di lobi dan Nathan langsung tersenyum lebar. Mau kemana, dokter? Tanya Nathan. Nita menoleh sekilas. Saya ada urusan dengan Dr. Ryan. Jawab Nita canggung. Setelah malam itu, Nita benar-benar tidak bisa tidur dengan nyenyak. Sama dong, aku juga akan menemui Dr. Ryan. Ucap Nathan. Aku tidak bertanya. Keduanya langsung masuk ke dalam ruangan Dr. Ryan bersama-sama. Sylvia melihat kemunculan Nathan bersama Nita, membuat wanita itu benar-benar merasa sangat marah. Sedangkan Nathan hanya melirik Sylvia sekilas. Dia memang sudah memutuskan untuk menjaga jarak dengan wanita itu karena tidak ingin menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara dia memang menyuruh Azam dan Ayu yang menjaganya. Selamat siang Bapak Nathan dan Dr. Nita. Silahkan duduk. Ada apa, dokter? Tanya Nathan. Sebelumnya saya minta maaf. Sepertinya ada masalah pribadi di antara Bapak Nathan, Dr. Nita, dan Nona Sylvia. Jawab Dr. Ryan menatap ketiga orang itu. Masalah apa, dokter? Saya merasa tidak pernah ada masalah dengan Nona Sylvia. Ucap Nita masih bingung. Maaf Dr. Nita, sebaiknya kalian bicarakan masalah ini. Dan untuk Nona Sylvia, Anda tidak perlu membawa masalah pribadi sampai harus menyebarluaskan ke publik. Anda bisa berurusan dengan hukum kalau sampai hal itu terjadi. Karena Nona Nita adalah cucu dari pemilik rumah sakit ini.
jelas Dokter Rian. Membuat semua orang di sana langsung melotot sempurna, termasuk Nita. Bersambung.